Coba dibayangin, setiap hari ribuan siswa di Indonesia masuk ke bengkel sekolah buat ngebangun masa depan mereka. Keren ya? Tapi pertanyaannya, apa kita udah ngebangun lingkungan yang cukup aman buat mereka? Nah, hari ini kita bakal ngebahas fondasi yang super penting ini, keselamatan di bengkel sekolah kejuruan. Ini kan tempat di mana karir mereka dimulai dan di mana risiko pertama kali mereka hadapi. Lihat angka ini, 147.000. Gede banget kan? Dan ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah 147.000 cerita. Cerita tentang kecelakaan kerja di Indonesia, dan itu cuma dalam 1 tahun, di 2020. Angka ini nunjukin betapa seriusnya resiko di dunia profesional. Dunia yang lagi disiapin sama siswa-siswa kita ini. Nah, pertanyaan ini langsung nusuk ke jantung masalahnya. Kalau di dunia kerja aja kayak gitu, gimana kita nyiapin anak-anak ini di sekolah? Apa bengkel sekolah, tempat mereka praktek, udah jadi gym yang aman buat latihan? Atau jangan-jangan kita malah tanpa sadar ngebiarin mereka terbiasa sama resiko yang seharusnya nggak perlu ada? Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita kenalan dulu yuk sama pemain utamanya, Sistem Manajemen K3, atau biasa disingkat SMK3. Anggap aja ini kayak buku resep keselamatan. Jadi ini bukan cuma daftar jangan begini, jangan begitu, tapi sebuah sistem yang lengkap. Mulai dari kebijakan, prosedur, sampai proses. Semuanya buat ngelola resiko secara proaktif. Idealnya sih setiap bengkel punya ini. Oke, teori cukup. Sekarang yuk kita ngintip langsung gimana sih realitas di lapangan di dalam sebuah bengkel SMK. Gambaran ini mungkin kedengaran familiar ya buat sebagian dari kita. Ada sebuah studi di Jawa Tengah yang nunjukin realitas yang dihadapi banyak sekolah. Peralatannya udah usang, lantainya cuma ditambal semen, dan disinilah, di ruang kelas inilah, para calon profesional ini belajar skill mereka setiap hari, lengkap dengan segala tantangan fisiknya. Nah, kalau kita lihat rapor ini, ada sih sisi baiknya. Pengawasan guru sama upaya perbaikan udah jalan, itu bagus. Tapi, coba dilihat bagian yang kosong itu. Pelaporan alur kecelakaan kerja belum dilakukan. Wah, ini celah yang bahaya banget. Artinya apa? Kalau ada kejadian, nggak ada proses resmi buat belajar dari kesalahan itu biar nggak keulang lagi. Dan kutipan ini, wow, ini benar-benar nunjukin akar masalahnya. Ini suara dari seorang guru loh, yang jadi ujung tombak K3 di sekolah. Kalau mereka sendiri aja ngerasa belum begitu tahu detailnya, gimana kita bisa berharap sistemnya jalan sempurna kan? Ini nunjukin ada gap pengetahuan yang mendasar banget. Jadi intinya apa? Kita ini nggak ngomongin masalah-masalah kecil, tapi isu yang sistemik. Keselamatan itu masih dijalanin secara informal, ya berdasarkan kira-kira aja. Info tergantung siapa yang nanya, dan SOP yang ada seringnya cuma jadi hiasan di dinding, bukan jadi panduan yang benar-benar diterapin pas praktek. Oke, kita udah lihat masalahnya. Terus gimana dong solusinya? Nah, sekarang kita pindah gigi nih. Kita lihat gimana sebuah sekolah ngebangun solusi yang praktis buat ngadepin semua ini. Kita geser ke studi kasus lain, kali ini di Jakarta. Problemnya mirip, nggak ada SOP keselamatan yang resmi di unit produksi mereka. Tapi, bedanya, mereka nggak diam aja. Mereka justru jadiin ini titik awal buat bikin perubahan yang bener-bener terencana. Dan mereka nggak bikin SOP-nya asal-asalan loh. Mereka pakai model yang namanya ADDI. Ini tuh pendekatan yang sistematis, jadi semuanya terukur. Mulai dari analisis kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, sampai evaluasi. Jadi ini bukan proyek sekali jalan terus selesai, tapi sebuah siklus buat perbaikan terus-menerus. Tujuannya, buat nyiptain budaya aman. Terus hasilnya gimana? Wah, lihat aja grafik ini. Ini ngomong banyak banget. Pengetahuan siswa soal K3 diukur sebelum dan sesudah SOP-nya diterapin. Dan lihat skor rata-ratanya, loncat dari 60,4 jadi 80. Ini bukan sekadar angka, ini bukti nyata kalau panduan yang jelas itu benar-benar ngefek. Jadi, pelajaran pentingnya di sini apa? Sebuah prosedur yang dirancang dengan baik, sesederhana apapun itu, ternyata bisa bawa perubahan yang nyata. Nggak cuma di atas kertas, dalam bentuk nilai, tapi yang lebih penting lagi dalam perilaku mereka sehari-hari di dalam bengkel. Oke, itu tadi contoh bagus tentang apa yang bisa dilakuin di sekolah. Tapi, gimana sih wujud sistem keselamatan yang kelas dewa di dunia profesional? Dunia yang jadi tujuan akhir siswa-siswa ini. Nah, ini dia standarnya. Kita lihat sebuah perusahaan manufaktur yang diaudit sistem K3-nya. Hasilnya, 94% masuk kategori memuaskan. Inilah targetnya. Inilah standar emas yang seharusnya jadi acuan kita semua. Terus gimana caranya mereka bisa dapat nilai setinggi itu? Nah, ini dia pilar-pilarnya. Kuncinya itu mulai dari komitmen paling atas, dari manajemen. Terus ada penilaian risiko yang detail buat tiap pekerjaan, sampai ada audit rutin. Beda banget kan sama sistem informal yang kita lihat di sekolah tadi, yang cuma ngandelin pengawasan guru? Kutipan dari manajernya ini benar-benar dapat banget esensinya.
Ini bukan soal nungguin kecelakaan terjadi baru bertindak. Bukan. Ini soal mikir ke depan. Jadi setiap pekerjaan dilihat, dicari tahu apa aja yang bisa salah, nah itulah risk assessment, terus dibikinin rencana yang sistematis buat nyegah itu terjadi. Proaktif banget. Oke, kita udah lihat realitasnya di sekolah, kita udah lihat respon solutifnya, dan kita juga udah lihat standarnya di industri. Sekarang, gimana cara kita nyambungin ketiganya? Tabel perbandingan ini benar-benar nunjukin gapnya secara gamblang ya. Di satu sisi, sekolah yang prosesnya masih informal, kesadarannya umum aja. Di sisi lain, ada industri dengan sistem yang super terstruktur, penilaian resiko yang mendetail, dan komitmen yang kuat dari atas. Kesenjangannya nyata banget. Dan ini pesan yang paling penting. Tujuannya tuh bukan buat ngubah sekolah jadi pabrik, bukan sama sekali. Tujuannya adalah buat nanamin budaya. Budaya keselamatan yang profesional, yang bisa ngelindungi siswa sekarang dan sekaligus nyiapin mereka buat karir mereka di masa depan. Ini soal mindset. Jadi, pembahasan kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Siapa sih yang bertanggung jawab buat ngebangun jembatan antara bengkel sekolah dan dunia kerja ini? Apakah cuma sekolah, industri, atau siswa itu sendiri? Mungkin ini tugas kita bersama ya, buat mastiin generasi penerus kita nggak cuma terampil, tapi juga selamat. Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.